Data. Saking banyaknya, bisa loh terjadi redundansi data. Gimana ya solusinya? Halo teman-teman, saya Glory Rosari Lodia Putri Tharop. Dalam video kali ini akan membahas mengenai sistem basis data. Tanpa berlama-lama, langsung simak ya. Kita ketahui lebih dulu apa itu data, basis data, database management system, dan sistem basis data. Pertama adalah data. Data adalah rekod atau rekaman fenomena atau fakta. Data-data inilah yang akan dikumpulkan dalam tempat penyimpanan yang namanya basis data. Kemudian, basis data ini akan dikumpulkan kembali ke dalam tempat penyimpanan yang namanya database atau database management system. Dan proses inilah yang dinamakan sistem basis data menggunakan komputer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arsitektur 3 skema yang mana ditemukan pada tahun 1975. Arsitektur diperlukan untuk melakukan abstraksi dari data sehingga dapat diperoleh independensi data program. Terdapat 3 level dalam arsitektur ini, yaitu eksternal, konseptual, dan internal. Pada bagian yang ditunjukkan, di mana tingkat pertama level eksternal, di mana pada bagian user interface terjadi interaksi user dengan data sesuai pandangan user. Kemudian pada level konseptual, di mana bagian administrator database dalam perancangan database. Bagian ini juga dilakukannya mendefinisikan hubungan antar data secara logik. Kemudian level ketiga, level internal, di mana terjadinya penyimpanan data dalam bentuk kode, teks, angka, bit, dan seterusnya. Dan kemudian didefinisi alokasi ruang penyimpanan, deskripsi, dan konferensi serta enskripsi. Contoh daripada arsitektur 3 skema, yang mana kita lihat bahwa user view atau pandangan pengguna, kemudian melalui level eksternal, lanjut ke level konseptual oleh administrator database diubah menjadi beberapa bagian, lalu masuk ke bagian penyimpanan dalam bentuk teks, kode, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melihat mengenai model data. Model data adalah kumpulan konsep untuk menerangkan data, hubungan antar data, dan batasan data. Tujuannya untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi. Ada 3 model dalam model data, yaitu berbasis objek, berbasis record, dan berbasis data fisik. Yang pertama, kita akan melihat mengenai model data berbasis objek. Terdapat 2 cara dalam model ini, yaitu yang pertama Entity Relationship Model, di mana melakukan penyajian data dengan entitas dan relasi. Dapat terlihat pada flowchart di bawah ini, di mana hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah, dosen dan ruang. Kemudian cara kedua adalah model object oriented, yang mana merupakan sekumpulan objek yang memiliki nilai atau atribut. Kemudian melakukan operasi metode pada nilai untuk mengelompokkan tipe metode dan nilai berdasarkan tipe yang sama dalam suatu sistem. Berikut contohnya, di mana employees dan alamatnya. Yang kedua, model data berbasis record. Terdiri dari 3. Yang pertama, model rasional. Adalah tabel 2 dimensi berupa baris dan kolom yang akan digunakan sebagai gambaran. Yang kedua, model data hierarki, yaitu data dan hubungan data direpresentasi dengan record dan link atau pointer.
terdapat dua konsep struktur data, yaitu record dan parent-child relationship. Dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang ketiga, model data jaringan sebagai model pengembangan dari model data hierarki, di mana child record bisa memiliki parent record yang lebih, seperti contoh pada gambar di samping. Kemudian, model yang ketiga adalah model data fisik. Model data fisik adalah bagaimana menguraikan data di internal level, kemudian menjelaskan user bagaimana data dalam basis data disimpan dan digunakan. Model ini berorientasi pada mesin, dan terdapat dua model dalam model ini, yaitu unifying model dan frame memory. Kemudian kita akan melakukan praktik penggunaan perintah SQL berupa DDL dan DML, di mana DDL adalah cara untuk mendefinisikan data dengan perintah create, drop, dan alter. Lalu DML yaitu di mana memanipulasi data dengan perintah select, insert, update, dan delete. Kita akan melakukan perintah ini praktiknya pada XAMPP database MySQL. Setelah diklik, maka kita akan masuk pada tampilan berikut ini. Kita akan menulis perintah pada bagian SQL. Yang pertama adalah perintah DDL. Pertama, kita akan membuat database dengan nama pinjam sepeda. Kemudian kita klik go. Nah, ini merupakan perintah yang berhasil dan database pinjam sepeda telah dibuat. Selanjutnya kita kembali menulis dalam database pinjam sepeda bagian SQL-nya. Kita akan membuat dua tabel, yaitu pinjam sepeda dan daftar sepeda. Dengan pinjam sepeda memiliki atribut yaitu nama, kode sepeda, nama sepeda, dan alamat. Dengan semua atribut menggunakan tipe char dengan format masing-masing, dan tentunya ditetapkan untuk not null atau bisa diisi nantinya. Sama halnya dengan daftar sepeda dengan atribut berupa nama sepeda, kode sepeda, serta harga sepeda. Kita juga akan membuat dua view dari tabel pinjam sepeda dan daftar sepeda. Dari pinjam sepeda dengan nama PJ View dan dari daftar sepeda dengan nama DSDP View. Lalu kita klik go. Dan perintah berhasil. Maka pada bagian kiri di samping akan menunjukkan bahwa telah dibuat dua tabel dan dua view. Dengan setiap tabel sesuai dengan atribut yang telah dibuat. Daftar sepeda dengan 3 atribut, pinjam sepeda dengan 4 atribut, nama, kode sepeda, nama sepeda, dan alamat. Dan pada bagian DP View sama juga merupakan bagian yang diambil dari tabel daftar sepeda. Dan yang terakhir ada PJ View, yaitu merupakan bagian atribut yang diambil dari tabel pinjam sepeda.
Kemudian kita akan melakukan perintah kedua, yaitu drop. Kita akan mengeluarkan tabel daftar sepeda dan views PDP views dengan struktur menggunakan penulisan drop tabel untuk daftar sepeda dan drop view untuk DP view. Nah, kita klik go. Akan muncul notifikasi di atas. Kita klik OK. Dan ya, perintah berhasil. Maka tabel daftar sepeda dan DP view telah dihilangkan dari database pinjam sepeda. Dan perintah ketiga DDL adalah alter. Kita akan mengeluarkan dan menambah atribut alamat. Penulisan dengan alter, kemudian tabel yang akan dipakai, di mana atribut mana pada tabel itu yang ingin dikeluarkan atau di drop. Yaitu pada tabel pinjam sepeda, atribut alamat. Setelah kita melihat kembali tabel pinjam sepeda, alamat sepeda telah hilang dengan penggunaan alter tadi. Selanjutnya, kita akan menulis kembali untuk menambahkan atribut alamat dalam tabel pinjam sepeda. Dan ya, atribut alamat telah ditambahkan pada daftar pinjam sepeda. Kemudian perintah yang kedua adalah perintah DML. Kita akan lakukan update. Sebelumnya sudah saya masukkan 2 record data pada tabel pinjam sepeda. Setelah diklik tombol update, maka akan keluar format. Kita akan mengeditnya. Kita akan mengubah kode sepeda sebagai berikut dengan melihat pada nama, yaitu Karin W. Nanti kode pada nama Karin W akan terubah dengan kode baru. Kita akan lihat pada struktur browsernya. Nah, sebelumnya kode Karin adalah 50512. Kita ubah menjadi 50521. Kemudian kita akan melakukan penambahan atau insert. Kita klik tombol insert dan akan muncul format berikut. Lalu kita akan mengganti setiap value atau nilainya 1, 2, 3, 4 dengan nama, kemudian nomor kode sepeda, kemudian nama sepeda, lalu alamat. Setelah kita go, maka record data tadi akan terekam dan masuk dalam daftar pinjam sepeda. Yang ketiga yaitu Corey L dengan kode sepeda, nama, dan alamat. Kita akan melakukan perintah delete pada record yang telah kita buat tadi. Klik delete. Lalu kita akan delete record daripada Corey dengan kode berikut. Kemudian kita klik OK dan ya, record Corey telah hilang. Selanjutnya perintah select, di mana kita akan select dari daftar pinjam sepeda, tabel pinjam sepeda, dan ya, muncul select view-nya akan menampilkan record-record pada tabel pinjam sepeda. Kemudian kita akan mencoba kembali
perintah select untuk menampilkan kode berikut ini. Maka muncul atribut dengan kode tadi atas nama Joseph K. Sekian praktik perintah DDL dan DML. Setelah semua penjelasan tadi, apakah dapat dipahami teman-teman? Semoga dapat dipahami ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.